Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is another video of TOEFL preparation class. I'm gonna be sharing the reading comprehension in TOEFL test today, especially vocabulary and context questions. Vocabulary in context questions berarti pertanyaan-pertanyaan yang menanyakan kata lain dari sebuah kata yang tercantum dari sebuah teks bacaan. Biasanya pertanyaannya akan berupa the word blah 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 in line 2 is the closest meaning to blah blah blah. Atau dalam bahasa Indonesia, kata ini di line 2 misalnya memiliki persamaan yang paling dekat dengan titik-titik. Jenis kata yang paling sering ditanyakan persamaannya adalah kata benda, kata sifat, kata kerja. Jenis kata yang paling sering ditanyakan persamaannya adalah kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan. Tetapi di beberapa kasus, kita bisa saja menemukan arti yang sama di 2-3 pilihan jawaban saat tes TOEFL nanti. Jawaban yang diminta adalah yang sesuai dengan konteks dari bacaannya. Ada beberapa petunjuk yang menolong kita untuk menentukan arti kata yang tidak kita ketahui. Yang pertama adalah dengan menemukan sinonimnya. Ada beberapa kasus kata yang ditanyakan pada sebuah soal TOEFL dan jawabannya ada di kalimat yang sama dengan kata yang ditanyakan. Contohnya, the first state to institute compulsory education was Massachusetts, which made it mandatory for students to attend school 12 weeks a year. Di kalimat ini ada kata which yang biasanya menerangkan klausa sebelumnya. Yang ditanyakan adalah kata compulsory. Dan kita bisa menemukan sinonimnya setelah kata which, yaitu mandatory. Yang ditanyakan adalah kata compulsory yang merupakan kata sifat, maka kita harus mencari kata sifat lagi, yaitu mandatory. Yang kedua adalah mencari kontras atau antonim. Tapi ingat, bukan antonim dari kata yang ditanyakan, tetapi kata yang ditanyakan bisa jadi artinya merupakan antonim dari kata yang berada dalam satu kalimat dengan kata tersebut. Contohnya, in the 1820s, the southern states supported improvements in the national transportation system, but the northern states balked. Di sini yang ditanyakan adalah bulk. Anggap kita tidak tahu arti dari bulk ya. Kalau kita lihat kalimat ini, ada kata hubung yang menunjukkan kontras, yaitu kata but. Kata yang ditanyakan, bulk, merupakan kata kerja, karena dia berada tepat setelah subjek northern states. Maka kita harus cari kata kerja juga. Sebelum kata but, ada kata kerja supported. Nah, karena but berarti berlawanan, maka bulk artinya berlawanan dengan supported, yaitu melawan atau menolak. Dalam bahasa Inggris bisa disebut refuse. Clue terakhir yang bisa kita manfaatkan untuk membantu kita adalah menentukan atau menemukan general context atau konteks yang umum. Untuk lebih jelasnya bisa simak penjelasan dari contoh berikut. In a desert, vegetation is so scanty as to be incapable of supporting any large human population. Secara umum, kita tahu bahwa desert atau gurun memiliki vegetasi yang sedikit. Jadi, bisa kita ketahui bahwa sinonim dari scanty adalah little. Dari clue-clue atau petunjuk yang sudah kita bahas, pada dasarnya kita bisa menerapkan langkah-langkah ini ketika ingin menjawab vocab in context question. Pertama, kita bisa lihat kata yang ditanyakan dan pilihan jawabannya. Kalau kita sudah tahu arti dari tiap katanya, kita bisa langsung jawab. Tapi kalau nggak tahu artinya, kita bisa antisipasi dengan menggunakan langkah berikutnya, yaitu membaca kalimat dalam teks yang mengandung kata yang ditanyakan dan menebak kira-kira jawaban yang pas yang mana. Kalau masih belum bisa jawab,
Bisa nih simak langkah selanjutnya, yaitu coba memasukkan kata yang ada di pilihan jawaban ke kalimat yang ditanyakan dan bisa mencocokkan mana jawaban yang benar. Langkah terakhir yang bisa kita lakukan jika kita belum menemukan jawabannya adalah tebak saja sebisa kita dan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Jangan biarkan ada nomor yang kosong. Siapa tahu tebakan kita benar. Okay, that's all the discussion on vocab in context questions. I hope you can understand the explanation well. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.